Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan pemaparan sudut pandang Tetras Politika pada mata kuliah Hukum Tata Negara yang dibina langsung oleh yang terhormat Dr. Tommy Michael SH.MH. Pada kesempatan kali ini, sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Sandi Rahmat Ramadan dengan NIM 13 12 300 144. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Reza Andika Ardiansyah dengan NIM 13123000132. Dan perkenalkan, nama saya Hildan Tironi Divana dengan NIM 13 12 300 134. Kemudian perkenalkan, nama saya Muhammad Fala Burhanuddin dengan NIM 13 12 300 150. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rodoto Safiaya dengan NIM 13 12 300 158. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 13 12 300 168. baik, terima kasih. Izinkan saya Sandi Rahmat Ramadan memimpin jalannya presentasi atau pemaparan pada hari ini. Yang pertama, pendahuluan tentang Tetras Politika dan juga Trias Politika. Sebelumnya, mari kita bandingkan dengan Trias Politika atau Tetras Politika terlebih dahulu. Trias Politika dan Tetras Politika sebenarnya adalah dua konsep yang berbeda dalam ilmu politik. Trias Politika adalah konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu yang mengatur pembagian kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan Tetras Politika adalah konsep yang meliputi 4 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan kekuasaan pengawasan. Trias Politika berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik 3 serangkai. Sederhananya, Trias Politika adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Tujuan dari konsep Trias Politika ini adalah untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, termasuk salah satu negara yang menganut konsep Trias Politika. Itu adalah pendahuluan daripada materi hari ini. Selanjutnya adalah materi-materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Yang pertama Saudara Reza, kedua Saudara Heldan, ketiga Saudara Muhammad Rizal, keempat Saudara Ahmad Fala Burhanuddin, terakhir yakni Saudari Raudatus Salvi Yahya. Kepada Saudara Reza kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjabarkan tentang pembagian kekuasaan daripada Trias Politika. Trias Politika dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama ada kekuasaan eksekutif, kedua adalah kekuasaan legislatif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintahan lainnya, yaitu para menteri. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, yaitu antara lain, yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR, dan yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah atau disebut dengan DPD. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Untuk sederhananya adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia sendiri, kekuasaan kehakiman dipegang oleh MA. Terima kasih. Baik, Dilanjutkan
oleh Saudara Heldan Tironi Divana. Silahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, yaitu Tetras Politika merupakan konsep yang menekankan pada 4 kekuasaan dalam suatu negara, yaitu 1. Eksekutif, 2. Legislatif, 3. Yudikatif, dan 4. Kekuasaan pengawasan. Konsep ini mencerminkan struktur dan fungsi dasar negara, di mana setiap kekuasaan memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam literatur yang berjudul From Trias to Tetras Politica, The Needs, Checks, and Balance, yang ditulis oleh Richard V. de Mulder dan Albert Major, mengkaji bahwa analisis de Mulder yang sebelumnya mengenai Trias Politica mengingat pada zaman yang semakin berkembang dalam penerapan teknologi informasi untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, maka kekuasaan negara yang semakin meningkat dianggap menimbulkan pertanyaan apakah posisi warga negara semakin melemah. Sebagai contoh, yaitu menyoroti permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dalam berbagai bentuk di seluruh proses penerapan hukum. Beliau berargumen bahwa negara-negara barat yang modern membutuhkan jenis kekuatan sebagai tambahan terhadap kekuatan yang sudah ada, yaitu trias politika, dan negara hukum yang demokratis di era informasi memerlukan tetras politika. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Saudara Rizal. Baik, untuk selanjutnya, apakah Tetras Politika menggantikan Trias Politika? Nah, di sini bahwa Tetras Politika tidak menggantikan Trias Politika. Sebaliknya, justru memperluas konsep Trias Politika dengan menambahkan kekuatan media massa sebagai kekuasaan keempat. Hal ini mencerminkan perubahan dalam dinamika politik dan sosial di era modern, di mana media massa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mengawasi pemerintahan. Maka, Trias Politika tetap relevan. Di samping itu, Tetras Politika memberi sudut pandang yang lebih komprehensif tentang pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Baik, terima kasih. Memasuki materi inti. Yang pertama akan dibuka oleh Saudara Ahmad Falah Burhanuddin dan dilanjutkan oleh Saudari Raudatus Salfi Yahya. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Izinkan saya menjelaskan. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini berada dalam konteks negara demokrasi dengan konstitusi yang kuat dan prinsip-prinsip pemerintahan yang berakar pada Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memiliki 3 cabang pemerintahan yang terpisah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan mekanisme check and balance untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, di dalam kondisi tersebut juga memiliki sebuah permasalahan, meskipun setiap permasalahan sudah memiliki solusi masing-masing. Tetapi tetap saja terus berkembang di negara Indonesia ini, yaitu berbagai permasalahan tersebut meliputi yang pertama, korupsi dan transparansi. Kasus ini telah ditindak dengan Badan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi tetap saja terus ada di dalam negara demokrasi ini karena kurangnya kesadaran personil dalam negeri. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan pers. Kebebasan ini bukan termasuk dalam kasus, tapi yang menjadikan perihal ini menjadi kasus yaitu penyalahgunaan undang-undang untuk mengendalikan kebebasan berpendapat itu. Yang ketiga, ada hak asasi manusia atau HAM. Di negara ini sudah ada hukum yang sangat kuat untuk melindungi HAM, tetapi tetap saja ada beberapa kasus yang dapat melanggar HAM karena kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dan juga masih banyak pemikiran individualis di dalam negeri. Adapun permasalahan lainnya seperti desentralisasi dan otonomi daerah, politik identitas dan toleransi, dan juga pemilu dan proses demokrasi. Terima kasih.
Terima kasih, Saudara Ahmad Fala Burhanuddin. Untuk selanjutnya, pemaparan materi terakhir yang akan dikemukakan oleh Saudari Raudatus Salvi Yahya. Kami persilahkan. Baik, poin yang selanjutnya yaitu kaitan antara Tetras Politika dengan ketatanegaraan saat ini di Indonesia. Yang pertama, Indonesia menganut konsep trias politika ini sebagaimana telah tercantum di dalam UUD 1945. Wacana Tetras Politika muncul sebagai usulan untuk menambahkan satu cabang kekuasaan lagi sebagai pengawas terhadap ketiga cabang kekuasaan yang sudah ada. Seperti yang dijelaskan, bahwa hal ini mencerminkan perubahan dalam dinamika politik di era modern saat ini, di mana media massa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dalam hal mengawasi pemerintahan. Yang kedua yaitu, maka dari itu, meskipun Indonesia menganut konsep trias politika, namun dalam hal praktiknya tidak selalu berjalan dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi yang pertama, kurangnya independensi lembaga-lembaga negara, yang kedua, lemahnya penegakan hukum, yang ketiga, budaya politik yang masih patriarkis dan feodal. Maka dari itu, suatu penambahan cabang kekuasaan dibutuhkan dalam hal mengawasi pemerintahan untuk memberi dampak baik yang lebih komprehensif tentang kekuasaan dalam negara. Nah, yang terakhir, sedikit saran dari kelompok kami yaitu untuk saat ini dan ke depannya, diharapkan Indonesia masih terus berupaya memperbaiki dan memperkuat sistem ketatanegaraannya untuk menegakkan prinsip Tetras Politika dengan lebih efektif lagi. Reformasi institusi, penegakan hukum yang lebih independen, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas pemerintah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berakhirlah pemaparan materi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil kesimpulan dari diskusi yang cukup panjang, yakni kami menyimpulkan bahwasannya Tetras Politika bukan bagian daripada kekuasaan, melainkan pengawas daripada kekuasaan dari tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetras Politika memberikan perlindungan kepada rakyat untuk bebas berpendapat dan berpandangan, dan melindungi hak-hak rakyat yang lainnya dalam mengawasi kinerja para pemimpin negeri ini. Terima kasih. Mungkin itu pemaparan daripada kelompok kami. Kurang lebihnya, saya Sandi Rahmat Ramadan atas nama pribadi dan juga atas nama kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dan kurangnya kami dalam mengerjakan tugas PTS Hukum Tata Negara pada semester 2 ini. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Tuhan bersama kita. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Why